Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan bab 7 tentang bioteknologi dan khususnya penerapannya dalam bidang peternakan. Perkenalkan, nama saya Bilken Faresi, nomor presensi 08, dan rekan saya. Saya Lintar Arkan Daniswara, nomor absensi 20. Saya Farasa Naila, nomor absen 13. Saya Dana Azura, nomor absen 35. Saya Selviani, nomor absen 34. Dan Ajeng, berhubung hari ini tidak masuk, Ajeng Habisah Rahmasari, nomor presensi 02. Masuk materi pertama yaitu pendahuluan. Apa itu bioteknologi? Nah, ini di sini ada beberapa gambar-gambar. Ini ada tumbuhan, ada pot-pot ya. Ini namanya bioteknologi. Nah, apa sih itu bioteknologi? Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi yang artinya suatu cara untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Bioteknologi dapat berarti sebagai penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa dengan tujuan tertentu yang dapat menyejahterakan manusia. Nah, dalam bioteknologi ini akan dikenalkan namanya, ada istilah namanya rekayasa genetika. Nah, apa sih itu rekayasa genetika? Rekayasa genetika adalah satu proses yang mengubah susunan genetik dari suatu organisme dengan menghapus atau memasukkan DNA. Rekayasa genetika atau disebut modifikasi genetika juga merupakan manipulasi langsung gen suatu organisme menggunakan bioteknologi. Hal ini merupakan suatu set teknologi yang digunakan untuk mengubah susunan genetik dari sel, termasuk transfer gen-gen yang berada dan melintasi batas-batas spesies untuk menghasilkan organisme yang meningkat. Nah, ini latar belakang bioteknologi. Bioteknologi mulai berkembang pesat sejak tahun 1857 setelah Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Pada tahun 1920, proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme sudah banyak digunakan untuk membuat larutan kimia seperti alkohol. Nah, bioteknologi di sini ada dua, ada yang konvensional dan bioteknologi modern. Nah, apa itu yang konvensional? Bioteknologi konvensional itu memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur secara langsung. Enzim yang dihasilkan mikroorganisme dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa. Kemudian bioteknologi modern itu bioteknologi yang melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetika. Melalui teknik ini, para ahli bidang bioteknologi dapat menyusun pola gen sedemikian rupa sehingga menghasilkan organisme yang sifat-sifatnya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, di bioteknologi ini ada beberapa bidang-bidang. Yang pertama ada pangan, bidang pertanian, bidang peternakan, bidang kesehatan, lingkungan, dan forensik. Namun yang akan menjadi concern atau fokus kelompok kita hari ini adalah bidang peternakan. Kemudian beranjak ke materi kedua yaitu isi bioteknologi peternakan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Selviani di Permonggo. Sedangkan untuk bioteknologi peternakan sendiri yaitu bioteknologi di bidang peternakan adalah suatu cara atau alat pengembangan, penggunaan, dan regulasi untuk memudahkan manusia dalam bidang peternakan dan juga menghasilkan produk-produk untuk memudahkan peternak. Contoh pengaplikasian bioteknologi dalam bidang peternakan itu dengan dikembangkannya hewan transgenik melalui teknik rekayasa genetika. Pada awalnya, hewan transgenik merupakan bahan penelitian para ilmuwan untuk menekan penyakit yang menyerang hewan tertentu dan cara penanggulangannya. Namun saat ini para ilmuwan menggunakan teknik rekayasa genetika untuk berbagai keperluan dalam bidang ternakan, misalnya meningkatkan produksi susu. Untuk selanjutnya adalah penerapan bioteknologi peternakan yang akan dijelaskan oleh Farasa Naila.
Contoh pertama, dalam penerapan bioteknologi peternakan menggunakan rekayasa genetika dilakukan pada hewan ternak agar tahan terhadap penyakit. Misalnya, pengembangan sapi transgenik yang tahan terhadap penyakit mastitis, yaitu sejenis penyakit pembengkakan pada kelenjar susu yang disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Pengembangan sapi transgenik dilakukan dengan cara memasukkan gen pengoda enzim litasopin yang diambil dari bakteri Staphylococcus simulans. Melalui rekayasa genetika dapat dikembangkan pula sapi yang mampu menghasilkan daging yang berkualitas dan mampu tumbuh dengan cepat. Penerapan bioteknologi peternakan. Selain untuk menghasilkan sapi unggulan tahan penyakit, saat ini ilmuwan telah menggunakan teknik rekayasa genetika untuk berbagai keperluan dalam bidang peternakan. Misalnya, meningkatkan produksi susu. Peningkatan produksi susu dilakukan dengan cara memproduksi hormon bovin somatotropin yang kemudian disuntikkan pada sapi perah, atau dengan cara membuat sapi perah transgenik yang mampu memproduksi hormon bovin somatotropin lebih banyak. Dengan cara seperti ini, produksi susu dapat meningkat sekitar 8,3 sampai 21,8%. Selain meningkatkan produksi susu yang dihasilkan juga dapat direkayasa, sehingga lebih kaya protein dan rendah lemak. Selanjutnya adalah Tahukah kamu domba Dolly? Dolly, seekor domba betina mamalia pertama yang berhasil dikloning dari sel dewasa. Domba ini lahir di Institut Roslin, Skotlandia dan tinggal di sana hingga kematiannya pada usia 6 tahun. Kelahirannya diumumkan pada 22 Februari 1997. Salah satu teknik yang banyak digunakan pada bioteknologi dalam bidang peternakan yaitu teknik cloning. Cloning berasal dari kata berbahasa Inggris clone, yang artinya mencangkok. Cloning merupakan proses pembentukan suatu individu yang identik secara genetik. Melalui proses pemisahan embrio atau penggantian inti sel, cloning bertujuan untuk menghasilkan individu baru yang seragam. Cloning juga dimanfaatkan manusia untuk memperoleh jenis-jenis hewan unggul. Tahukah kamu cara mengkloning domba A? Pada tahap pertama diambil beberapa sel tubuh dari domba A. Kemudian diambil sel telur dari domba B. Sel tubuh domba A diambil inti selnya saja dan sel telur domba B dikeluarkan inti selnya, sehingga tersisa badan sel telurnya. Inti sel domba A disuntikkan ke dalam sel telur domba B. Selanjutnya sel tersebut akan berkembang menjadi embrio dan diimplantasikan atau ditanam di rahim domba lain. Pada akhirnya akan lahir domba yang mirip dan identik dengan domba A karena domba A sebagai pendonor inti sel. Berikut merupakan contoh dari penerapan bioteknologi peternakan yaitu cloning. Inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah salah satu prosedur medis untuk mengatasi masalah kesuburan. Inseminasi buatan bertujuan untuk meningkatkan jumlah sperma yang dapat mencapai saluran indung telur, sehingga terjadi pembuahan dan kehamilan. Teknik MOET, transfer embrio merupakan berupa teknik multiple ovulation and embryo transfer. Teknik tersebut telah diaplikasikan secara luas di Eropa, Jepang, Amerika, dan Australia dalam 2 dasawarsa terakhir untuk menghasilkan embrio yang banyak dalam satu kali siklus reproduksi. Vaksin virus. Rekayasa genetika juga dikembangkan untuk menciptakan beberapa solusi biologis. Contohnya vaksin untuk penyakit mulut dan kuku pada mamalia. Vaksin NCD untuk mengobati penyakit tetelo pada sejenis hewan ayam, dan vaksin virus H1N1. Dan contoh-contoh lainnya adalah 1. Cryopreservasi embrio, 2. Genome maps, masker assisted selection, 3. Peningkatan efisiensi dan kualitas pakan seperti manipulasi mikroba, 4. Bioteknologi yang berkaitan dengan bidang veteriner, 5. Produksi embrio secara in vitro, teknologi in vitro maturation, in vitro fertilization, dan in vitro kultur. 6. Antibodi monoklonal merupakan suatu antibodi yang berfungsi untuk melawan suatu antigen tertentu saja.
7, pakan bergizi tinggi dan hormon pertumbuhan pada hewan ternak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dampak bioteknologi peternakan. Pengaruh diciptakannya bioteknologi salah satunya adalah dapat mengembangkan produk-produk peternakan seperti vaksin, antibodi, peningkatan produksi ternak, meningkatkan efisiensi dan kualitas pakan, menghasilkan embrio yang banyak dalam satu kali siklus reproduksi, serta menciptakan jenis ternak unggul. Selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dibacakan oleh teman saya, Salvadori. Kesimpulannya, pada prinsipnya bioteknologi merupakan pemanfaatan makhluk hidup beserta sistemnya sehingga menghasilkan bahan atau sumber daya yang memiliki nilai tambah bagi kesejahteraan umat manusia. Bioteknologi pada bidang peternakan sudah menimbulkan kemajuan dan menguntungkan bagi manusia. Karena buatan manusia, bioteknologi pasti memiliki kelemahan dan kekurangannya yang sampai kapanpun tidak bisa menyamai makhluk ciptaan Allah. Iya, terima kasih atas kebersamaannya pada hari ini. Itulah dari kami, presentasi tentang materi bioteknologi dalam bidang peternakan. Nah, ini saya tampilkan beberapa daftar pustaka, sumber-sumber yang kami dapatkan untuk membuat materi ini jadi satu kesatuan. Selesai. Oke, terima kasih telah bersama kelompok 3 pada hari ini. Tetap sehat selalu, jaga kesehatan, selalu dipatuhi protokol kesehatan. Karena sehat itu tidak menarik selagi masih kita miliki. Namun sehat itu menjadi menarik bila dia pergi dari kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf dari kami, dari kelompok 3 apabila ada kesalahan kata atau kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.